Melakukan pemeriksaan fisik di sistem gastroenterohepatologi tidak berbeda dengan pemeriksaan fisik di sistem lainnya. Pemeriksaan fisik pada sistem gastroenterohepatologi kita mulai dengan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu badan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan untuk menentukan IMT dari pasien. Pemeriksaan fisik di sistem gastroenterohepatologi kita tetap mulai dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan di sistem gastroenterohepatologi, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Pada regio kepala, kita lihat rambut pasien, apakah rambut pasien ada kebotakan, apakah rambut pasien mudah tercabut. Kemudian kita melihat kulit pasien, apakah kulit pasien berwarna keabu-abuan, kekuningan. Kemudian kita melihat konjungtiva pasien, bisa Bapak lihat ke atas, apakah ada tampak pucat. Kemudian dilanjutkan dengan melihat sklera. Tapi Pak bisa lihat ke bawah, apakah skleranya ada kekuningan, ikteruk atau tidak. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada kafum oral. Kita melihat palatum molar apakah ada ikterus atau tidak, apakah ada atrofi lidah atau tidak, dan bagaimana gigi gerigi dari pasien. Pada leher kita lihat apakah ada distensi. Pada vena jugularis apakah ada musa tumor atau tidak. Pada regiotoraks kita melakukan inspeksi, yaitu apakah ada pembesaran payudara atau ginekomasti, apakah ada pelebaran vena-vena pada regiotoraks, apakah ada spider nevi. Kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan abdomen. Dimulai dengan inspeksi bagaimana bentuk dari regio abdomen, apakah dia cembung, distended, ataukah dia datar. Kemudian kita lihat apakah ada massa tumor atau tidak, apakah ada pelebaran vena-vena kolateral, apakah ada kaput medusa, dan setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop, didengarkan peristaltik usus pada keempat regio abdomen, di daerah regio kanan atas, di daerah regio kanan kiri atas, di regio kiri bawah, dan di regio kanan bawah. Dengarkan peristaltik kurang lebih dalam waktu 1 menit. Apabila tidak terdengar peristaltik, kita melanjutkan peristaltik mendengar hingga 5 menit. Kemudian kita melakukan pemeriksaan untuk mengauskultasi bising arteri renalis dan aorta abdominalis. Dengan menggunakan stetoskop Bell, kita tempatkan di sekitar umbilikus untuk mendengarkan regio bridge pada aorta abdominalis, kemudian arteri renalis kiri dan arteri renalis kanan. Setelah auskultasi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi dilakukan untuk menentukan ukuran dari hati, dilakukan dengan perkusi dari mid clavicular kanan dari regio toraks ke bawah sampai terdengar peka. Apabila terdengar peka dari suara sonor menjadi peka, maka ini adalah batas atas dari hati. Kemudian perkusi dilanjutkan ke bawah dari peka hingga menjadi timpani. Apabila dia berubah menjadi timpani, maka ini adalah batas hati bagian bawah. Ukuran hati ditentukan antara batas atas ke batas bawah. Kita lanjutkan pemeriksaan perkusi pada seluruh regio abdomen. Perkusi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada regio abdomen terdapat cairan ataukah ada massa pada regio abdomen. Normal perkusi pada regio abdomen adalah timpani. Kita lakukan perkusi.
normalnya semua regio adalah timpani. Setelah kita lanjutkan pemeriksaan dengan palpasi pada regio abdomen. Palpasi terdapat dua cara, yaitu palpasi ringan dan palpasi dalam. Untuk palpasi ringan, kita melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan palpasi dengan kedalaman kurang lebih 1 cm di seluruh regio abdomen. Mulai pemeriksaan dengan daerah yang tidak nyeri terlebih dahulu. Kita lakukan pada seluruh regio sambil kita mencari apakah ada massa atau tidak. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi dalam. Palpasi dalam dilakukan dengan menempatkan tangan dan menekan abdomen hingga kurang lebih 5 cm ke dalam. Kita mulai tetap pada daerah yang tidak nyeri terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk memeriksakan apakah ada pembesaran hati atau tidak. Untuk melihat pembesaran hati, kita mulai pemeriksaan dari daerah bawah terlebih dahulu, sambil pasien diperhatikan ekspresi wajahnya. Kemudian pasien disuruh tarik nafas Pak, lepas, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Apabila terdapat pembesaran hati, kita harus melaporkan seberapa sentimeter pembesaran hati tersebut di bawah arcus costa. Kemudian diperhatikan konsistensi dari pembesaran hati tersebut, bagaimana tepinya, irregular atau tidak, dan apakah ada massa tumor atau tidak, dan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada Murphy sign atau tidak. Pemeriksaan Murphy sign dilakukan dengan cara menekan regio hipokondrium dextra sambil pasien disuruh tarik napas. Apabila pasien menarik napas dan tiba-tiba tidak dapat melanjutkan tarikan napasnya, maka dikatakan Murphy sign positif. Murphy sign yang positif menunjukkan adanya tanda-tanda radang pada kandung empedu. Palpasi dilanjutkan dengan mempalpasi limpa, dimulai dari sias kanan menuju ke arcus costa sebelah kiri. Ada dua pemeriksaan limpa. Terdapat pemeriksaan Skufner yang dimulai dari sias kanan hingga ke arcus costa kiri, dan pemeriksaan Hackett dari arcus kiri hingga ke sias kiri. Untuk pemeriksaan Skufner dilakukan dengan menggunakan palpasi dalam dari sias kanan hingga menuju sias kiri. Pemeriksaan Skufner terbagi ke dalam 8 nilai, di mana dimulai dari S1, S2, S3, S4 pada regio umbilicalis, S5, S6 hingga S8 pada sias kanan. Pemeriksaan Hackett kita bisa lakukan dari sias kiri, kemudian dilakukan palpasi dalam untuk melihat apakah ada pembesaran dari limpa. Setelah melakukan palpasi pada seluruh regio abdomen, kita harus melaporkan apabila ditemukan massa tumor. Apabila ditemukan massa, jangan lupa menyebutkan lokasi massa, ukuran massa, konsistensi massa, dan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Pemeriksaan abdomen juga bisa kita mencari untuk apakah ada tanda-tanda peritonitis atau tidak. Tanda-tanda peritonitis bisa disertai dengan adanya pemeriksaan nyeri tekan lepas, ya, dengan cara secara perlahan-lahan menekan perut, kemudian dilepaskan dengan cepat. Apabila pasien mengeluh nyeri yang hebat pada saat dilakukan
pelepasan dari tekanan tadi, maka dikatakan Blumberg sign positif. Hal ini menandakan terdapat tanda-tanda peritonitis lokal pada daerah tersebut. Pemeriksaan ekstremitas untuk sistem gastroenterohepatologi meliputi pemeriksaan eritema palmaris pada telapak tangan pasien. Eritema palmaris ditandai dengan adanya hiperemis pada daerah tenar dan hipotenar, dan kemudian daerah pucat pada sentral. Kemudian untuk daerah kaki, kita biasanya melakukan pemeriksaan apakah ada udem atau tidak dengan cara menekan dengan 3 jari, kemudian dilepaskan untuk dilihat apakah ada udem atau tidak. Setelah melakukan tindakan, kita merapikan alat dan bahan, melepaskan sarung tangan dan membuangnya di sampah medis, dan melakukan cuci tangan. Ya, jadi dari pemeriksaan yang telah saya lakukan ke Bapak, saat ini kecurigaan akan adanya pendarahan pada lambungnya Bapak itu memang sangatlah besar, ya. Jadi pendarahan ini bisa berbahaya apabila tidak segera ditangani dengan baik, ya. Kemudian kita masih memerlukan pemeriksaan lanjutan, ya, termasuk pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi untuk membantu saya mencari sumber pendarahannya. Tetapi Bapak harus saya anjurkan untuk rawat inap, karena akan untuk mendapatkan tata laksana terbaik supaya tidak menjadi penyakit yang berbahaya untuk Bapak. Bagaimana Pak? Apakah mungkin ada yang Bapak mau tanyakan saat ini kurang jelas? Ya, bila tidak ada, nanti silakan kalau Bapak bersedia untuk rawat inap, saya akan memasukkan proke Bapak untuk infus, ya, dan memberikan resep untuk Bapak. Baik. Oke Pak, terima kasih. Sekian video pembelajaran yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.